Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan kepada kita semua. Salam kampus berdampak. Perkenalkan, nama saya Rohun Jannah. Saya merupakan salah satu dosen di SDKIP Hamzar, Provinsi Nusa Tenggara Barat dari sejak tahun 2022 sampai sekarang. Home base saya di program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIDN 0831129012. Pada kesempatan yang baik ini, dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, saya akan menyatakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT. Menjadi seorang dosen akan wajib menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, di mana Tridharma Perguruan Tinggi ini terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada video ini, saya akan menyampaikan salah satu tugas Tridharma saya sebagai dosen, yaitu di bagian pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu di semester genap, yaitu manajemen kelas. Mata kuliah ini sudah sesuai dengan bidang keilmuan yang saya miliki. Mata kuliah manajemen kelas merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa PGSD pada semester 6 dengan bobot 2 SKS. Capaian pembelajaran lulusan. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah manajemen kelas yang menekankan pada pertama, sikap, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, keterampilan umum. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implikasi ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya, berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Yang ketiga, keterampilan khusus. Mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar secara bertanggung jawab. Mampu menerapkan konsep tentang karakteristik pengembangan peserta didik melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Mampu menerapkan dan mengembangkan kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Keempat, pengetahuan. Menguasai prinsip dan teori pendidikan di sekolah dasar. Menguasai konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar. Adapun sub CPL atau capaian pembelajaran mata kuliah manajemen kelas. Yang pertama, konsep dan prinsip manajemen kelas. Yang kedua, tujuan, ruang lingkup, dan fungsi manajemen kelas. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi manajemen kelas. Yang keempat, pengaturan fisik kelas dan lingkungan belajar. Yang kelima, komunikasi pedagogis dan interaksi guru dan siswa. Yang keenam, pengelolaan perilaku dan kedisiplinan. Yang ketujuh, analisis kasus manajemen kelas. Yang kedelapan,
perancangan strategi manajemen kelas. Yang ke-9, simulasi dan praktik manajemen kelas. 10, evaluasi dan refleksi pengelolaan kelas. Selanjutnya, CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, prinsip, tujuan, dan ruang lingkup manajemen kelas, serta kaitannya dengan pembelajaran di sekolah dasar secara sistematis dan komprehensif. Mahasiswa mampu menganalisis masalah-masalah manajemen kelas, misalnya kedisiplinan, motivasi, tata ruang, hubungan guru dan siswa, dan menentukan strategi penanganan yang tepat berdasarkan teori dan praktik di sekolah dasar. Mahasiswa mampu merancang dan menerapkan skenario manajemen kelas yang efektif, termasuk pengaturan fisik kelas, pengelolaan perilaku, pengorganisasian pembelajaran, dan menciptakan iklim kelas yang kondusif bagi siswa sekolah dasar. Siswa mampu berkomunikasi secara empatik, asertif, solutif dalam mengelola interaksi di kelas, serta mampu berkolaborasi dengan guru, siswa, rekan sejawat, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Mahasiswa menunjukkan sikap profesional, tanggung jawab, keteladanan, dan integritas dalam menerapkan strategi manajemen pembelajaran, termasuk kemampuan melakukan refleksi diri untuk perbaikan praktik pengelolaan kelas. Adapun teknik yang saya gunakan pada setiap perkuliahan yakni teknik DEI, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Adapun metode perkuliahan yang saya gunakan di mata kuliah ini yaitu ceramah interaktif, diskusi kelas, collaborative learning, penguatan konsep melalui pertanyaan tematik. Sistem penilaian yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu UTS dengan bobot 20%, UAS 20%, tugas dan praktik 30%, kehadiran 30%. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran yang saya lakukan berikut ini. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga di siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk sama-sama hadir di tempat ini untuk mata kuliah manajemen kelas dengan materi pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan fungsi manajemen kelas. Namun sebelum itu, tidak lupa kita hadiahkan selawat dan salam kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya sampai akhir nanti. Sebelum kita mulai materi, kita akan berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian saya akan memberikan daftar hadir, silahkan diisi ya. Nah, nanti dijalankan aja daftar hadirnya. Di pertemuan sebelumnya, ini pertemuan kedua ya. Di pertemuan pertama kemarin kita sudah bertemu di kelas ini ya. Namun di pertemuan pertama itu kita melakukan perkenalan mata kuliah. Ibu sudah memberikan rincian materi yang dibahas di setiap minggunya. Kemudian kemarin juga Ibu sampaikan kontrak perkuliahan dan kriteria penilaian. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas materi pertama yaitu pengertian,
tujuan, ruang lingkup, dan fungsi manajemen kelas. Ini ya, ada di slide ya. Bisa kita mulai ya? Ini sudah siang tapi nggak luntur semangatnya. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah, terima kasih atas antusiasnya menghadiri mata kuliah ini. Semoga nanti apa yang saya sampaikan mudah dipahami oleh adik-adik mahasiswa. Ya? Oke, kita mulai. Kita hari ini pertemuan kedua di materi pertama kita akan membahas pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan fungsi manajemen kelas. Nah, sebelum itu saya akan menyampaikan kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini ya. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan konsep, prinsip, tujuan, dasar. Kemudian indikator pencapaian, di sini mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen kelas dengan benar. Mahasiswa mampu menguraikan ruang lingkup, tujuan, dan prinsip manajemen kelas. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan contoh penerapan konsep dalam konteks kelas di SD. Selanjutnya, metode pembelajaran yang akan saya gunakan pada materi ini, yang pertama ada ceramah interaktif, kemudian ada diskusi kelas, collaborative learning, ada penguatan konsep melalui pertanyaan pemetik. Sudah siap ya? Ya. Oke. Lanjut. Di pertemuan sebelumnya, Ibu pernah memberikan sedikit pengenalan mata kuliah ini ya, manajemen dan kelas. Nah, pada manajemen dan kelas itu, kata manajemen itu apa? Ada yang tahu sebelumnya? Manajemen itu apa? Manajemen ialah pengelolaan. Pengelolaan. Ada lagi? Perencanaan. Ada lagi? Oke. Pelaksanaan. Karena ini baru pertama dengar ya. Baru pertama dapat materinya. Kita bahas satu persatu. Pengertian manajemen dulu. Manajemen secara bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu manus, yang mempunyai arti tangan, ya, dan agre yang berarti melakukan. Nah, sedangkan secara istilah, manajemen berasal dari bahasa to manage dengan kata benda manajemen. Nah, yang berarti pengelolaan. Jadi manajemen itu sama artinya dengan pengelolaan kalau bahasa sederhana kita. Ya, yang mudah dipahami. Nah, dengan demikian manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses dan upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ingat, manajemen itu adalah pengelolaan. Gitu ya. Kemudian pengertian kelas. Kelas itu ada dua di sini, bahasa sempit dan luasnya. Bahasa sempit, menurut arti sempitnya, kelas itu adalah ruang tempat belajar. Ya, itu arti dari sempitnya. Ya, ruang tempat belajar di sekolah. Sedangkan dalam arti luas, semua tempat yang digunakan untuk belajar tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu adalah secara luasnya. Sudah paham? Ya, itu kelas ya. Nah, jadi dapat disimpulkan pengertian manajemen kelas itu adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, kegiatan pembelajaran guru dengan segenap penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Sampai di sini paham? Ya. Jadi silahkan ini disimak betul-betul karena nanti setelah ini akan saya tanya. Agar saya tahu sejauh mana kalian memahami apa yang
saya sampaikan. Ya. Kemudian selanjutnya tujuan manajemen kelas. Tujuan manajemen kelas di sini yang pertama untuk mewujudkan situasi yang kondusif. Yang kedua untuk menghilangkan hambatan-hambatan. Yang ketiga untuk memaksimalkan waktu belajar. Dan yang keempat adalah melatih tanggung jawab. Itu adalah tujuan dari manajemen kelas. Oke, kita bahas pertama dulu. Untuk mewujudkan situasi yang kondusif. Untuk mewujudkan situasi yang kondusif. Yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan tertib bagi seluruh siswa. Itu yang dimaksud dengan mewujudkan situasi yang kondusif. Yang kedua, menghilangkan hambatan. Menghilangkan hambatan ini seperti apa? Mengurangi faktor gangguan yang dapat merusak konsentrasi dan interaksi selama proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan waktu belajar. Nah, ini penting. Apalagi sekarang kan lagi MBG tuh, biasanya kepangkas waktunya. Ya. Jadi kalau dalam pembelajaran ini enggak ya, kita harus merencanakan makanya lebih awal supaya maksimal waktu belajarnya. Yang ketiga ini memaksimalkan waktu belajar ini memastikan waktu instruksional atau waktu aktif belajar digunakan secara produktif tanpa banyak yang terbuang. Nanti kebanyakan membahas hal-hal lain sehingga fokus pembelajaran atau materi yang akan disampaikan nanti kurang. Itu juga perlu diatur. Ya. Kemudian yang keempat, melatih tanggung jawab. Nah, ini maksudnya membimbing siswa agar mampu mengendalikan diri, disiplin, dan bertanggung jawab atas perilakunya. Gitu ya. Jadi tujuan manajemen kelas ini harus benar-benar diperhatikan. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ruang lingkup kegiatan. Maksudnya di sini ruang lingkup pengelolaan kelas ya. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, manajemen kurikulum dan instruksional atau akademik. Nah, ini yang pertama, perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini menyusun perangkat pembelajaran maksudnya. Ya, menyusun perangkat pembelajaran, silabus, RPP atau modul ajar. Ya, sebelum melakukan kegiatan mengajar. Kemudian yang kedua, materi pembelajaran menyiapkan materi modul LKPD. LKPD itu singkatan dari lembar kerja peserta didik ya, dan sumber belajar yang relevan. Kemudian yang ketiga, metode dan evaluasi. Metode dan evaluasi ini menentukan teknik mengajar yang bervariasi serta alat penilaian hasil belajar siswa. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup manajemen kelas yang kedua, yaitu manajemen fisik dan sosio-emosional. Ini yang non-akademik. Ada pengaturan lingkungan fisik, ada pengaturan lingkungan sosio-emosional, ada pengelolaan organisasi kelas. Pengaturan lingkungan fisik ini mengatur ventilasi, pencahayaan, dekorasi, kebersihan, serta tata letak meja kursi siswa. Yang kedua, pengaturan lingkungan sosio-emosional. Nah, ini membangun komunikasi positif, kehangatan, keterbukaan, dan dinamika kelompok yang sehat antar siswa. Kemudian pengelolaan organisasi kelas. Ini membentuk struktur organisasi kelas. Ketua kelas ya, kemudian jadwal piket, nah itu maksudnya. Dan merumuskan kesepakatan atau aturan kelas bersama. Selanjutnya fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas di sini ada perencanaan, pengorganisasian, ada penggerakan, dan ada pengawasan. Nah ini ya ada 4 yang di fungsi perencanaan itu menentukan target pembelajaran, menentukan aturan kelas, menentukan jadwal, dan langkah antisipasi. Kemudian fungsi pengorganisasian.
Nah, ini mengelompokkan siswa, membagi tugas kelas, serta mengatur sarana prasarana agar siap digunakan saat belajar. Kemudian fungsi penggerakan, yaitu memberikan motivasi, arahan, bimbingan, simulasi, agar siswa konsisten mengikuti aktivitas kelas secara aktif. Kemudian selanjutnya ada pengawasan yang terakhir. Pengawasan ini memantau perilaku siswa, menilai efektivitas jalannya kelas, dan memberikan umpan balik atau koreksi jika terjadi pelanggaran aturan. Nah, itu. Nah, dari pemaparan yang saya jelaskan tadi, silahkan jika ada yang bertanya. Oh, Adit ya. Adit, silahkan tanya Adit. Di sini saya akan bertanya, yaitu apa perbedaan mendasar antara kegiatan mengajar dan kegiatan manajemen kelas yang dilakukan oleh seorang guru? Berarti perbedaan dasar antara kegiatan mengajar dengan kegiatan manajemen kelas ya itu. Oke. Perbedaannya, kegiatan mengajar itu berfokus pada penyampaian materi, ya. Sedangkan itu kalau kegiatan mengajar berfokus pada penyampaian materi dan kurikulum agar siswa paham secara akademik, ya. Itu yang pertama. Manajemen kelas ya, pertanyaannya kedua. Yang manajemen kelas berfokus pada penciptaan dan pemeliharaan kondisi lingkungan kelas. Nah, itu perbedaannya. Sudah paham? Ya. Jadi kegiatan mengajar itu berfokus. Sedangkan kalau kegiatan manajemen kelas berfokus pada penciptaan dan pemeliharaan kondisi atau lingkungan kelas. Itu bedanya. Sudah paham? Ya, sudah. Kemudian ada yang bertanya lagi? Erin Anisti. Iya, Bu. Erin ya. Iya, Bu. Ibu tulis namanya ini karena nanti bagi yang bertanya akan dapat nilai tambahan ya. Iya, Bu. Erin Anisti ya. Jadi pertanyaan saya, Bu, mengapa memaksimalkan waktu belajar masuk ke dalam salah satu tujuan utama manajemen kelas? Baik, jadi terkait waktu tadi ya, yang udah Ibu jelaskan, karena jika kelas tidak dikelola dengan baik, maka contohnya gini, kalau kelas tidak dikelola dengan baik, misalnya proses pembagian kelompok yang sangat lama misalnya ya, atau kelas ribut. Nah, waktu instruksional guru akan habis hanya untuk menertibkan siswa saja. Jadi manajemen kelas yang efektif memastikan setiap menit di kelas digunakan secara produktif untuk belajar. Gitu ya? Sudah paham? Ya, Bu. Ya. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Nanti angkat tangan ya. Nanti Ibu kasih nilai tambahan bagi yang mampu menjawab. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, apa dampak negatif yang terjadi jika seorang guru sangat kuat dalam fungsi perencanaan, tetapi sangat lemah dalam fungsi pengawasan? Nih, apa yang terjadi nih? Apa dampak negatifnya jika seorang guru itu sangat kuat fungsi perencanaannya, tapi sangat lemah dalam fungsi pengawasan? Ada yang bisa jawab? Hastika ya. Ya. Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. yakni dampaknya adalah aturan kelas atau modul ajar yang sudah dirancang dengan sangat indah di awal hanya akan menjadi pajangan kertas, Bu. Karena tanpa pengawasan seperti pemberian umpan balik, pemantauan, atau teguran edukatif, siswa akan melanggar kesepakatan karena tahu tidak ada konsekuensi atau evaluasi dari guru.
Hanya Ya, itu, Bu. betul sekali. Jadi, jika kita sudah mengatur perencanaan itu sangat baik, namun tidak ada pengawasan, dengan kertas saja yang seperti disampaikan oleh Hastika tadi. Ya, karena apa? Perencanaan yang sudah kita bikin, aturan-aturan itu akan dilanggar oleh siswanya. Karena tidak adanya bentuk dari konsekuensi atau evaluasi dari guru. Mereka akan melanggar itu. Ya. Selanjutnya pertanyaan kedua nih, terakhir. Jika dalam kelas nanti ada siswa yang sangat hiperaktif. Nah, jika dalam kelas nanti nih ada siswa yang sangat hiperaktif dan terus mengganggu temannya saat mengajar, saat kalian mengajar, apa yang kalian lakukan? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Enggi. Baik, jadi pertama saya akan menerapkan fungsi pengawasan nonverbal. Nah, jika hal itu tidak mengatasi hal tersebut, saya akan melakukan pengoptimalan fungsi pengorganisasian dengan memberikan dia tanggung jawab fisik yang positif. Mungkin hanya itu. Ya, jadi betul sekali ya. Yang pertama dilakukan tadi itu adalah pengawasan nonverbal terlebih dahulu. Ya, seperti harus mendekati meja siswanya sambil tetap menjelaskan materi agar tidak memutus alur belajar siswa yang lain. Itu ya? Oke. Selanjutnya ada pertanyaan? Ada? Jika tidak ada, Ibu berikan tugas untuk dibahas minggu berikutnya. Ya, untuk dibahas minggu berikutnya. Minggu depan kita akan bahas tentang prinsip-prinsip manajemen kelas dan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kelas. Itu pembahasan kita minggu depan. Hari ini Ibu akan tugaskan kalian untuk dikumpulkan minggu depan ya. Silahkan ditulis. Silahkan ditulis ya. Buatkan contoh penerapan konkret dari 4 fungsi manajemen kelas dalam aktivitas pembelajaran sehari-hari di sekolah. Nah, itu tugas kalian. Kalian memberikan contoh penerapan itu ya dari 4 fungsi manajemen yang fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Itu berikan contoh. Nah, nanti hasilnya harus ada di sini minggu berikutnya di pertemuan kita akan bahas itu. Kemudian kita lanjut ke materi tentang prinsip manajemen kelas, faktor yang mempengaruhi. Ya. Karena sudah merasa paham tentang materi hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga tetap sehat. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.